Oke, sekarang kita masuk ke limit bentuk tak tentu. Jadi sebenarnya limit bentuk tak tentu itu ada beberapa jenis. Yang pertama kita akan bahas di video ini itu bentuk 0 per 0. Jadi maksudnya apa 0 per 0 itu? Jadi kalau misalkan kita punya suatu limit, terus kita substitusi nilainya. Misalkan nih, limit X menuju C dari Fx per Gx. Nah, misalkan kita substitusi nih nilai C-nya ke fungsi Fx dan Gx-nya. Nah, itu hasilnya nanti 0 per 0. Berarti ini kita sebut sebagai bentuk tak tentu. Nah, ada beberapa metode untuk menyelesaikan bentuk tak tentu ini. Jadi, misalkan kalau bentuknya polinom, itu kita pakai metode faktorisasi. Kalau bentuknya akar, gunakan perkalian dengan bentuk sekawan atau konjugatnya. Nah, kalau misalkan ternyata kita udah menggunakan dua metode itu, ternyata bentuknya itu masih tak tentu, masih 0 per 0 kalau di substitusi nilai C-nya. Nah, kita bisa pakai dalil L'Hopital. Jadi, kita pakai konsep turunan di sini untuk mencari nilai limitnya. Nah, jadi dalil L'Hopital itu kayak gini. Kalau kita punya limit X menuju C dari Fx per Gx. Nah, itu nanti X dan Gx-nya kita turunin masing-masing. Jadi F aksen X, ini turunannya, turunan pertama, dan G aksen X, jadi ini turunan pertama juga. Seperti itu. Nah, mungkin gue pengen bilang dulu, jadi untuk dalil L'Hopital itu ada syaratnya. Dalil L'Hopital itu hanya bisa digunakan kalau misalkan bentuknya tak tentu. Contohnya 0 per 0. Jadi kalau bentuknya bukan 0 per 0, itu jangan gunakan dalil L'Hopital. Coba kita masuk ke beberapa contoh soal di sini. Nah, yang pertama itu ada contoh dengan bentuknya polinom gitu. Limit X menuju 2 dari X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, coba kita substitusi dulu. X-nya sama dengan 2 nih. 2 kuadrat min 4 per 2 min 2. 2 kuadrat itu kan 4 ya. Jadi 0 per 2 min 2 hasilnya 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Jadi udah benar ini bentuk tak tentu nih. Nah, kalau bentuk tak tentu ini gimana cara ngerjainnya? Kita faktorisasi. Jadi kita pakai metode yang paling gampang di sini itu faktorisasi. Jadi kan X kuadrat min 4 itu kalau kita faktorisasi bakal bentuknya menjadi X min 2 dikali X plus 2 kan. Ini kita ubah X kuadrat min 4-nya. Kalau misalkan dilihat nih, yang atas sama yang bawah itu ada X min 2 kan. Jadi bisa dicoret. Jadi nanti sisanya itu limit X menuju 2 dari X plus 2. Kita tinggal substitusi aja nilai X-nya itu sama dengan 2. Jadi nanti nilai hasilnya itu akan mendekati nilai 4. Kita coba ke bentuk yang lain. Nah, di sini ada contoh bentuk akar. Limit X menuju 4 dari akar X min 2 per X min 4. Nah, itu caranya gimana? Jadi kita melakukan perkalian pembilang dan penyebutnya dengan sekawan pembilang gitu. Atau kita kalikan dengan konjugat dari akar X min 2 ini. Jadi ingat kalau konjugat itu sebenarnya bentuknya sama, tetapi tandanya berbeda. Jadi kalau di sini negatif, maka di sini positif. Kita kalikan, jadi kita kali silang di sini. Akar X dikali akar X, itu nanti hasilnya jadi X. Terus akar X plus 2 minus 2 akar X nanti jadi habis. Terus minus 2 dikali 2 itu hasilnya minus 4 di sini. Kalau yang bawahnya itu tinggal perkalian biasa aja, X min 4 dikali akar X plus 2. Nah, ini nggak perlu dikali silang, karena sebenarnya kita lihat nih, kan yang di atas ada X min 4 hasilnya tadi perkaliannya. Terus yang di bawah ada X min 4 juga. Kita bisa coret di sini. Jadi nanti sisanya itu 1 per akar X plus 2. Jadi nanti hasilnya limit X menuju 4 dari 1 per akar X plus 2. Nah, ini kita substitusi ke sini. X-nya 4. Jadi nanti hasilnya 1 per akar 4 kan 2 ya. Akar 4 itu 2. 2 plus 2 seperempat jadi ya. Oke, yang terakhir mungkin gue bakal bahas tentang dalil L'Hopital di sini. Jadi kalau yang dalil L'Hopital itu contoh soalnya itu limit X menuju 1 dari X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, yang seperti gue bilang tadi, untuk dalil L'Hopital itu kita coba cek dulu ya, bentuknya itu tak tentu atau bukan. Karena kalau bentuknya bukan tak tentu, itu kita nggak bisa gunakan dalil L'Hopital. Jadi hanya digunakan dalam bentuk tak tentu. Kita evaluasi dulu nih, X menuju 1. Kita substitusi nilai X itu 1, jadi 1 kuadrat, ya sama dengan 1 juga ya, per 1 min 1. Jadi 1 min 1 per 1 min 1 hasilnya 0 per 0. Nah, di sini baru kita bisa menyimpulkan, kita bisa pakai
dalil L'Hopital. Nah, jadi gimana caranya? Pertama, kan tadi yang atas nih X kuadrat min 1 ya. X kuadrat min 1. Nah, kalian mungkin coba ingat-ingat lagi materi turunan. Jadi ini kita turunin nih, atas ini, X kuadrat min 1 ini. X kuadrat diturunin jadi 2X. Min 1 diturunin jadi 0. Jadi nanti hasilnya sama dengan 2X saja. Nah, yang bawah, X min 1. Itu kalau kita turunin, nanti jadinya 1. Min 1 diturunin jadi hasilnya 0. Jadi sama dengan 1. Nah, nanti jadi hasil limitnya itu di sini. Itu limit X menuju 1 dari 2X per 1 atau sama dengan 2X saja. Nah, ini nanti kita langsung substitusi aja nilainya. X-nya. X-nya menuju 1, kita substitusi nilainya 1. Jadi nanti sama dengan 2 dikali 1. Sama dengan 2. Jadi seperti itu untuk penggunaan dalil L'Hopital. Oke, mungkin sekian dulu untuk materi bentuk tak tentu 0 per 0 ini. Nanti kita akan bahas lagi materi tentang bentuk tak tentu yang lainnya di video selanjutnya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau masih bingung tentang materi video ini, boleh langsung tanya aja di kolom komentar. Dan ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.